Selamat siang, salam damai sejahtera. Perkenankan, saya menyampaikan tentang adaptasi kebiasaan baru, persiapan pembelajaran tatap muka, SMP Negeri 11 Semarang, tahun ajaran 2021-2022. Dasar hukum tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2021-2022 dan tahun akademik 2021-2022 di masa pandemik COVID-19 adalah surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ketentuan adalah sebagai berikut. Satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau boleh melakukan TAPKA. Satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah masih dilarang. Kebijakan pembukaan kembali sekolah. Yang pertama, pembukaan di level daerah. Ini menunggu keputusan pemerintah dan tidak boleh dibuka secara serentak. Harus kondisinya aman dan zona hijau berdasarkan hasil pemetaan gugus tugas COVID. Pembukaan di level sekolah berdasarkan panduan dari Kemendikbud, yaitu berupa daftar periksa, harus diisi melalui Dapodik dan implementasinya koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Berikutnya, kebijakan bagi daerah yang mengizinkan kembali sekolah dibuka. 1. Apabila belum memenuhi standar atau belum siap, tidak boleh melakukan tatap muka. 2. Sudah memenuhi standar, sudah siap, diizinkan dibuka secara bertahap atau sekaligus. Yang ketiga, pemerintah daerah tidak boleh memaksa dibuka, tetapi bisa menutup kembali apabila ditemukan kondisi tidak aman. Jadi, ketentuan pembukaan sekolah zona hijau COVID-19 wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman Dapodik untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dan tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka apabila satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa atau satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap. Fase pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di zona hijau itu ada dua, yaitu masa transisi dan masa kebiasaan baru. Bapak Ibu, masa transisi itu adalah yang pertama, berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Yang kedua, jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar atau shift yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Untuk masa kebiasaan baru itu dilaksanakan
setelah masa transisi selesai dan apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah zona hijau, maka satuan pendidikan masuk dalam kebiasaan baru. Bapak Ibu, pertimbangan pembukaan sekolah itu karena jumlah anak sekolah itu sampai 50 juta untuk SD sampai SMA dan PAUD sampai TK 60 juta. Jika buka semua, akan ada pergerakan masif tentunya. Jadi harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, dilakukan pemetaan kasus positif per kelurahan. Yang kedua, asal daerah siswa. Misal lokasi sekolah itu hijau, tetapi ada siswa dari daerah merah. Nah, itu bisa menularkan apabila membawa virus. Yang kedua, transportasi rumah ke sekolah daerah hijau. Tetapi apabila naik beca atau ojek yang sering ke daerah merah atau naik angkot bersama orang lain, bisa membawa virus dan bisa ditularkan di sekolah. Terus yang berikutnya, siswa kontak guru di sekolah hijau. Tetapi guru ke pasar, siswa ke rumah teman, itu juga bisa saling menular. Nah, pertimbangan teknis pembukaan sekolah, sekolah nanti menyiapkan aturan yang disosialisasikan dengan infrastruktur yang memadai. Kemudian siapkan mitigasi risiko antara distrik atau Pemkot masing-masing sekolah dengan dinas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, sosialisasi pesan yang diulang-ulang secara efektif untuk menghindari 3C. Closed environment atau lingkungan yang tertutup, crowded places, tempat-tempat yang padat, close conversation, percakapan di dalam ruang yang tertutup, terutama untuk guru-guru di daerah dengan fasilitas terbatas. Kemudian, lakukan proses pembiasaan untuk anak-anak di bulan awal secara online, pemakaian masker, tidak menyentuh wajah, cuci tangan pakai sabun, dan lain-lain. Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan dalam hal ini sekolah itu mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman Dapodik. Nah, itemnya adalah yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Paling sedikit memiliki toilet bersih, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, hand sanitizer, dan disinfektan. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Yang ketiga, kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
Yang keempat, memiliki termogan atau pengukur suhu tubuh tembak. Yang kelima, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan adalah yang pertama, memiliki kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, merah, dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Yang keenam, membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, nanti sekolah akan membentuk tim Satgas COVID di sekolah yang meliputi tim pembelajaran, psikososial dan tata ruang, kemudian tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, serta tim pelatihan dan humas. Kemudian, sekolah akan mengedarkan Google Form yang harus diisi oleh orang tua siswa atau wali tentang AKB pembelajaran tatap muka, di mana di situ nanti akan ada ketentuan belajar tatap muka yang harus dicermati oleh Bapak Ibu. Kemudian keputusan atau pernyataan dari Bapak Ibu mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka. Dan seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa apabila ada yang memilih masih tetap menginginkan pembelajaran daring atau online, kami juga tetap melayaninya. Jadi kami akan mempersiapkan pembelajaran luring sekaligus pembelajaran daring. Demikian Bapak Ibu untuk sosialisasi tentang AKB pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022 yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia.